Eh, Halo semuanya, selamat datang di video saya pada kali ini. Dan sebelumnya, perkenalkan ya, saya Wianto Suryana dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Yang Perbasa Karawang. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tutorial ya, cara menginstalasi Proxmox. Lalu setelah itu kita akan coba buat virtual machine-nya dan kita akan install Ubuntu di virtual machine itu. Lalu kita akan buat kontainer dan terakhir kita akan buat user permission. Nanti kita akan buat dua user ya di sini. Untuk user satu itu hanya bisa mengakses VM dan untuk user 2 kita hanya bisa mengakses kontainernya. Nah, sebetulnya untuk instalasi ini tuh sudah diberikan ya modulnya. Jadi kita tinggal ikutin aja nih. Dan saya juga em, untuk instalasi ini mengacu pada modul yang sudah diberikan. Nah, untuk instalasi sendiri yang kita perlukan diantaranya itu kita butuh file Proxmox ya. Dan untuk install Proxmox yang ini kita akan menggunakan Oracle VirtualBox ya. Lalu setelah itu untuk instalasi si Ubuntu-nya dan ini ada file targetnya untuk instalasi untuk membuat kontainernya. Dan lama-lama kita langsung aja ke proses instalasinya. Pertama kita buka Oracle terlebih dahulu ya. Dan di sini udah ada beberapa yang sudah saya coba sebelumnya. Dan kita akan buat baru aja ya. Ini kita VM name-nya misal latihan. Lalu VM foldernya ini biarkan saja. Tapi untuk ISO image ini kita pakai ISO yang tadi ya. Nah yang ini. Proxmox VA. Lalu sedition-nya sini kita pakai Linux dan distribusinya pakai Ubuntu. Kita klik next. Dan base memorinya saya setting ke 4 GB ya. Dan CPU-nya mungkin 4. Ini disesuaikan saja dengan kemampuan level laptop kalian dan ya bisa disesuaikan aja. Ini di size-nya dari yang saya tahu itu minimalnya itu 20 GB ya. Tapi kita akan coba untuk up menjadi em, mungkin sekitar 30. Klik next. Ini ada summary-nya, lalu klik finish. Nah, sebelum kita klik start atau menyalakannya, kita harus setting terlebih dahulu. Klik expert, lalu di prosesor itu kita klik nested. Oke. Selanjutnya untuk networknya kita klik bridge ya. Permissionnya allow all. Oke, kita bisa klik oke. Nah, baru kita start. Nah, kita navigasinya kita pakai tombol page up, page down dan kalau kita mau pilih suatu kita bisa klik enter. Nah, di sini kita pakai install Proxmox graphical. Kita klik enter. Nah, kita di sini kita klik I agree, lalu kita klik next. Country-nya Indonesia, time zone-nya Asia Jakarta, keyboard layout-nya kita pakai US English. Nah, kita setting password di sini ya. Sebenarnya ini bebas sih. Kalau sudah kita klik next. Ini biarkan
tapi kita harus melakukan mengisi hostname-nya. Sini misalnya kita pakai ini. Untuk IP address-nya ini biarkan default saja ya. Ini adalah summary-nya, lalu kita klik install. Dan di sini tunggu aja ya, ini prosesnya agak lama memang. Nah, instalasi di sini sudah selesai ya, kita reboot terlebih dahulu. Ini otomatis. Nah, kita bisa login ya. Loginnya menggunakan root, lalu passwordnya kita menggunakan yang sudah tadi kita setting. Nah, di sini udah masuk ya. Nah, untuk mendapatkan IP-nya, kita klik di terminal itu dh client minv vmbr 0. Kita pakai yang dhc pack ini 10.53.109.75. Oh, 10.53.109. Titik 75. Jangan lupa kita pakai portnya ya, 8006. Nah, kalau muncul tampilan kayak gini, kita klik advance aja. Lalu kita klik proceed. Proceed. Nah, kita login menggunakan root dan passwordnya yang tadi. Nah, di sini sudah masuk ya ke Proxmox-nya dan kita sudah berhasil login dan proses instalasi ini udah selesai sampai sini ya untuk Proxmox-nya. Nah, lanjut setelah kita masuk ke Proxmox-nya, kita akan membuat virtual machine dan juga instalasi Ubuntu di dalam virtual machine-nya. Kita klik yang data center ini ya. Lalu klik yang Minata dan nah kita masuk ke lokal terlebih dahulu. Nah, di sini kita upload file ISO dari Ubuntu-nya dan juga dan kita select filenya. Nah, di sini yang Ubuntu ya. Lalu namanya ini otomatis dan otomatisnya 0 dan kita upload. Dan di sini kita tunggu ya sampai ada komen yang oke. Nah, di sini udah selesai. Kita klik silang, lalu kita klik tombol yang create VM ini. Kehalang ya. Nah, klik yang ini ya. Create VM ini. Nah, create VM untuk membuat virtual machine dan city untuk membuat kontainer. Oke, setelah diklik, di sini muncul apa ya kayak form untuk kita isi. Untuk node sama VM ini otomatis dan name-nya kita isi dengan Ubuntu VM. Ini advance-nya kita centang aja. Klik next. Lalu ini lokal, ISO image-nya kita klik yang tadi. Linux, kernel, dan next. Lalu ini default, mesinnya kita klik yang 35. Ini buat IO dan kemu aja kita centang. Lalu di bagian disk, di chest ini kita write back. Lalu bagian discardnya kita centang.
Klik next. Ini CPU-nya itu minimal 1 ya, untuk core-nya 2. Ya, kita klik 1 aja. Lalu enable-nya kita centang. Nah, memorinya kita biarkan default aja. Next. Lalu di bagian ini PMBRO, IO, dan kita next. Ini konfirmasi ya. Kita klik finish. Nah, untuk virtual machine-nya ini udah ada ya. Nah, kita klik start di sini untuk menyalakan virtual machine-nya dan kita akan lanjut untuk instalasi Ubuntu-nya. Nah, ini sudah nyala ya. Kita ke konsol. Biar tampilannya lebih gede, kita kliknya yang no PNC. Nah, di sini akan muncul. Nah, proses bootingnya sudah selesai ya. Di sini kita setup buat instalasinya. Bahasanya klik yang Inggris saja ya, biar gampang. Karena pusat programmer rata-rata Inggris. Terus ini layout keyboard down. Ini juga down. Proxy-nya kita kosongkan ya. Biarkan default juga. Ini continue without updating. Lalu dibiarkan default juga, kita klik down aja. Ini down juga, enter. Nah, ini continue. Nah, kita isi nama kita bebas sebetulnya. Username-nya kita klik Ubuntu. Username-nya bebas juga. Passwordnya setelah selesai kita bisa klik done. Nah, ini SSH opsional sebetulnya. Kita nyalakan aja. Setelah itu kita klik done. Nah, di sini proses booting kita tunggu aja sampai selesai. Di sini agak lama ya. Nah, di sini sudah selesai ya untuk bootingnya. Kita tinggal reboot now. Klik enter. Nah, di sini ada kesan error ya. Di sini fail. Nah, kita diminta untuk remove the installation medium. Di sini kita harus nge-remove buat file instalasi tadi yang kita gunakan. Nah, kita masih menu di virtual machine ya. Kita klik ke menu hardware, lalu kita ke bagian CD DVD drive. Kita double klik bagiannya, lalu kita klik yang do not use any media. Nah, habis itu kita tadi diminta enter. Nah, di sini kita tunggu aja ya.
Nah, tadi kan kita masukkan username ya. Namun kehalang ini ada booting lagi ternyata. Dan setelah di enter, di sini ada kita diminta untuk masukin password, kita masukin aja. Tunggu. Nah, di sini kita sudah bisa ya untuk melakukan instalasi Ubuntu-nya dan ini sudah berhasil dan selesai untuk instalasi Ubuntu-nya. Kita close dan ya karena sudah selesai kita bisa untuk stop terlebih dahulu pakai VM-nya. Kita klik stop. Yes. Nah, karena untuk virtual machine kita sudah melakukan instalasi ya, maka selanjutnya kita akan buat namanya itu kontainer. Untuk membuat kontainer itu kita membutuhkan file template-nya. Sebetulnya di sini udah disediakan ya untuk template-nya sendiri. Kita mana ya? Oh, di sini di template. Kita tinggal klik Ubuntu misalnya. Ini terjadi beberapa, namun ada kendala di mana proses ini seringkali itu tidak terhubung ke internet. Jadi untuk jaga-jaga, saya sudah mendownload file template-nya. Nah, di sini format itu tar titik gz. Klik upload. Nah, di sini tesnya udah oke. Nah, setelah itu kita bisa buat kontainer ini. Kita klik create city, halang ya. Nah, create city, create container ya. Di sebelah yang kita buat VM sebelumnya. Lalu kita klik dan node-nya kita biarkan, hostname-nya kan kita pakai Ubuntu VM ya untuk virtual machine. Misalnya di sini kita pakai Ubuntu City ya. Lalu resikonya biarkan, passwordnya kita bisa setting bebas. Itu klik next. Template-nya kita pilih template yang tadi. Ininya masih lokal. Storage-nya lokal VM, di size-nya 8. Ini biarkan default saja. Core-nya bebas ya. Itu tapi minimal 1. Dan kita klik next. Memorinya kita up to misalnya 1024 dua kali lipat dari swap. Next. Di bagian network kita biarkan default saja, kita tinggal klik next. Jenis domainnya next saja. Lalu kita klik finish. Kita tunggu untuk prosesnya dan nah untuk proses pembuatan kontainer ini udah selesai ya. Nah, di sini muncul dari kontainernya. Kita coba klik start terlebih dahulu. Memastikan. Nah, di sini udah jalan ya. Kita ke konsol. Minta untuk login. Oh, salah. Untuk Ubuntu loginnya di sini root ya. Baru passwordnya kita tadi yang udah setting di pembuatan kontainer sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kontainernya udah berhasil dijalankan. Kita stop aja dan yes.
Nah, tadi kan kita sudah melakukan instalasi Proxmox, lalu kita sudah membuat virtual machine dan sudah diinstal juga untuk Ubuntu-nya di virtual machine itu. Dan kita udah buat kontainer juga. Dan langkah yang terakhir kita akan buat user permission. Nah, untuk membuat user kita ke tab data center ya. Nah, ke data center kita masuk ke yang namanya user. Nah, di sini ada user root ya. Ini defaultnya ya dari kita buat awal-awal gitu otomatis, dan kita akan buat user baru, namanya itu username-nya misal user satu ya, kita akan buat dua user. Passwordnya misalnya, jangan lupa ya di realm-nya ini kita pakai yang Proxmox PE. Kalau pakai yang Linux spam itu nggak muncul untuk pembuatan passwordnya. Lalu first name last name ini opsional, dan kita tinggal klik add. Nah, di sini udah ada ya untuk user satu. Kita klik lagi user yang kedua. User 2. Lalu, nah untuk usernya sendiri udah tersedia ya, di sini sekarang ada tiga, root, user satu dan user 2. Nah, kita akan memberikan hak akses untuk mengakses virtual machine ini ke user satu. Sementara untuk kontainer ini hak aksesnya itu ke user 2 ya. Nah, untuk memberikan hak akses ke virtual machine, kita klik virtual machine-nya, lalu kita ke permission dan kita klik add. Lalu ada user permission di sini dan beri dengan user satu. Untuk role-nya di sini sudah disediakan oleh Proxmox-nya. Dan ya, kita tinggal milih aja, namun apabila mau ditambahkan sendiri itu bisa saja. Tapi saya klik yang ini ya, paling bawah ini. Nah, di sini sudah ditambahkan, jadi untuk user satu ini dia bisa mengakses virtual machine, sementara untuk user 2 di sini kita tidak tambahkan karena user 2 itu ke kontainer. Nah, untuk hak asasi user 2 sendiri sama ya, kita klik ya, kontainernya, lalu ke permission, lalu kita tinggal klik add. Di sini pilih yang user 2, hak role-nya ke VM user. Tinggal klik add. Nah, untuk user permission tadi sudah selesai ya. Nah, untuk sekarang kan ini masih di root ya. Nah, kita tinggal klik logout aja untuk mengetes apakah user permission-nya sudah betul atau belum. Nah, kita tinggal klik logout, lalu kita klik username tadi, user satu misalnya, dan passwordnya. Nah, setelah selesai, kita tinggal klik login. Oke. Nah, di sini sudah betul ya, karena di sini user satu dia yang bisa mengakses ke virtual machine-nya. Dan ini ya sudah bisa tersedia. Coba kita start. Nah, di sini sudah running ya, statusnya oke. Kita stop aja. Nah, setelah itu kita akan coba ke user 2. Tadi user 2 tuh hanya mengakses kontainernya. Login dan ya. Oke. Nah, betul ya. Di sini user 2 yang bisa mengakses kontainer. Dan coba kita start. Nah, di sini sudah berhasil dijalankan ya.
Mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.